Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Urbidat Ismi dengan NIM 240605110076. Saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu identitas nasional. Oke, kita masuk ke bagian pengertian. Menurut Kailan, identitas nasional merupakan manifesti nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, dengan ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional. Lanjut, identitas nasional terbagi menjadi 3 identitas, yaitu yang pertama identitas fundamental, lalu diikuti dengan identitas instrumental, dan yang terakhir yaitu identitas alamiah. Unsur-unsur dalam identitas nasional, yang pertama yaitu unsur suku bangsa, 2 agama, 3 kebudayaan, dan yang keempat yaitu bahasa. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bendera negara. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara dan dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu yang ketiga diikuti dengan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara kita yaitu lagu Indonesia Raya. Pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda yang kedua. Yang keempat yaitu lambang negara. Burung Garuda merupakan lambang negara kita, yaitu negara Indonesia, yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan persatuan. Garuda mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di dadanya terdapat perisai dengan 5 simbol yang mewakili Pancasila sebagai dasar negara. Lambang ini mencerminkan jati diri, nilai-nilai, dan cita-cita bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu semboyan negara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita yaitu heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oke, next, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama, dasar falsafah negara. Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Yang kedua yaitu hukum negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Lalu yang ketiga yaitu bentuk negara. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintah adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi berkedaulatan rakyat. Yang keempat yaitu kebudayaan. Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan Indonesia. Yang terakhir yaitu pandangan bangsa. Konsep wawasan Nusantara sebagai cara pandang bahasa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi dan urgensi identitas nasional. Yang pertama yaitu fungsi identitas nasional. 1. Menjadi pembeda dengan bangsa lain.
Yang kedua, menyatukan keberagaman dalam suatu bangsa. Yang ketiga, membentuk karakter dan jati diri bangsa. Yang keempat, panduan dalam bertindak dan bersikap sebagai warga negara. Lalu kemudian urgensi identitas nasional sendiri. Yang pertama, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Yang kedua, menghadapi tantangan globalisasi dan budaya asing. Yang ketiga, memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang terakhir yaitu mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan berdaulat. Poin selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika dan tantangan identitas nasional sendiri dibagi menjadi beberapa sub, yaitu yang pertama, globalisasi. Globalisasi membawa arus informasi, budaya, dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia ke Indonesia. Jika budaya ini tidak disaring dan digunakan dengan tepat, ini dapat mengikis identitas budaya nasional kita sendiri. Yang kedua yaitu media sosial. Media sosial media sosial menjadi sarana informasi yang sangat cepat, tapi tidak selalu dapat dikontrol kebenarannya. Ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi akan memicu konflik. Jika tidak digunakan dengan cerdas, dapat mengerus solidaritas bangsa kita sendiri. Lalu, disintegrasi sosial. Gerakan separatis, konflik antar suku, agama, dan kelompok masyarakat menunjukkan masih adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Kesenjangan sosial tersebut dapat memicu rasa tidak adil dan rasa tidak diperhatikan oleh negara. Yang keempat yaitu radikalisme. Tumbuhnya paham radikalisme tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Perbedaan akan menjadi suatu pemicu konflik, melemahkan rasa-rasa kebersamaan dan mengancam persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu strategi penguatan identitas nasional. Ada beberapa strategi dalam hal ini, yaitu yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan. Menanamkan sikap toleransi, cinta tanah air, tanggung jawab, dan gotong royong. Yang kedua, menciptakan warga negara bermoral dan berjiwa kebangsaan. Lalu, pelestarian budaya lokal. Upaya yang dapat dilestarikan seperti festival budaya, pengajaran seni di sekolah, dan yang lainnya. Budaya lokal yang hidup dan berkembang akan memperkaya budaya nasional, memperkuat jati diri bangsa, dan mencegah dominasi budaya asing. Lalu kebijakan pemerintah. Regulasi yang melindungi identitas nasional seperti Undang-Undang Bahasa, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Hal itu bertujuan agar nilai-nilai luhur bangsa tetap menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Lalu kesimpulan dari penjelasan saya hari ini yaitu yang pertama, identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang terbentuk dari nilai-nilai luhur seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat kebangsaan yang menjadi dasar berkehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu poin yang kedua yang dapat kita ambil yaitu menjaga dan memperkuat identitas nasional sangat penting untuk mempertahankan persatuan dan menghadapi tantangan globalisasi, serta membentuk karakter bangsa yang kuat, berdaulat, dan bermanfaat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.